Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan program live update terkait kondisi IKN jelang upacara HUT ke-79 RI bersama saya Siska Mawaski. Upacara peringatan HUT ke-79 RI yang digelar di IKN tinggal esok hari. Tentu segala hal dipersiapkan dengan matang demi kelancaran acara yang baru pertama kali digelar di luar Jakarta ini. Seperti lapangan upacara, infrastruktur pengamanan, hingga akomodasi bagi para tamu undangan. Lalu seperti apa kondisi terkini di IKN menjelang kegiatan upacara esok hari? Sudah ada jurnalis tribunnews.com Krisna Sumargo yang siap dengan laporannya langsung dari ibu kota Nusantara. Halo, selamat siang Krisna. Selamat siang Siska. Selamat Halo. siang juga Tribuner dan pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Baik, Krisna. Masih semangat ya di IKN untuk melaporkan kondisi Harus. jelang upacara HUT RI esok hari ya? Ya, Ya, meski di sana cuacanya nampaknya sangat panas ya, nampak panas sekali. betul. Iya, aduh ini terik sekali siang ini ya. Kalau di sini sekarang sudah pukul 14 ya kira-kira ya. Udah Oke. habis Jumatan sih, tapi cuaca sangat terik siang ini. Iya, dan terlihat juga sudah mulai ada kesibukan yang cukup signifikan ya dari hari-hari kemarin ya menjelang upacara Ya, esok. Nah, Krisna, ya, ya, bagaimana suasana ya, secara keseluruhan jelang ya. upacara di KN saat ini? Baik. Tribun dan pemirsa dimanapun Anda berada saat ini Jumat 16 Agustus 2024 atau satu hari menjelang pelaksanaan upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di Istana Presiden Nusantara di Ibu Kota Negara baru. Dan hari ini memang ini adalah berstatus hari tenang. Kalau di sini ya hari tenang itu artinya sudah tidak ada lagi persiapan-persiapan di lapangan, misalnya geladi bersih sudah diselesaikan kemarin pagi dan kemarin sore untuk geladi bersihnya. Sehingga praktis memang pagi sampai sore nanti tidak akan ada kegiatan latihan kecuali mungkin persiapan-persiapan lain-lain pendukung di arena atau di lapangan seremoni di depan Istana Presiden. Sehingga hari tenang itu pun juga bersamaan dengan pengurangan intensitas pekerjaan proyek. Ya, jadi hari ini dan mungkin juga pastinya besok itu ribuan pekerja banyak yang kemudian diliburkan dan tidak beraktivitas di sejumlah kawasan di IKN ini. Sehingga memang praktis relatif lebih lengang dari biasanya, kecuali yang ramai adalah kendaraan-kendaraan, personel-personel yang memang disiapkan untuk terlibat dalam pelaksanaan upacara kenegaraan besok pagi menjelang siang waktu Indonesia bagian tengah. Dan kebetulan juga Presiden RI Joko Widodo dan para pejabat utama pemerintahan Republik Indonesia kan masih berkegiatan di Jakarta, sehingga praktis di sini juga tidak terlampau banyak lalu lintas rombongan VVIP atau VIP, sehingga yang ada di sini adalah para panitia, petugas, keamanan, personel-personel yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan besok pagi. Ini secara umum situasinya demikian, Siska. Oke, baik. Tadi disinggung oleh Krisna bahwa saat ini ditetapkan sebagai hari tenang menjelang upacara sehingga tidak begitu banyak aktivitas di sana. Lalu berarti apa saja yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjelang upacara di IKN esok? Ya, Persiapannya. baik. Saya kebetulan saat ini berada di perempatan jalan namanya Sumbu Kebangsaan sisi timur. Jadi ini di sebelah kiri kawasan Istana Garuda dan Istana Presiden, lapangan seremoni dan plaza seremoni yang ada berhadapan-hadapan dengan bangunan yang di belakang saya ini adalah komplek Kementerian Koordinator, Kemenko istilahnya di sini. Ada Kemenko 1, 2, 3 dan seterusnya, dan bangunan yang ada di belakang itu adalah bangunan Kemenko yang lumayan sudah hampir selesai pengerjaan fisiknya, mungkin ditinggal pengerjaan di dalam. Nah, sehingga apa yang bisa kita lihat sekarang, jalanan di depan Plaza Serin ini sudah disterilisasi, sudah ada pagar besi, sehingga tidak bisa sembarangan orang kemudian bisa masuk atau mengakses ke sekitar lapangan seremoni. Nah, persiapan yang dilakukan tentu saja persiapan pengamanan hari ini. Tadi pagi sudah dilakukan apel pengamanan gabungan yang dipimpin oleh Pangkogab Wilhan II, Marsikal Madya
saya lupa namanya, tapi Pangkop Gabilhan 2 dan dilaksanakan di lapangan Sepaku sekitar 10 km dari sini. Nah, setelah apel kemudian disebar semua personel yang terlibat baik dari TNI, Polri maupun unsur-unsur pendukung lainnya. Nah, selebihnya seperti itu, persiapan pengamanan, prasarana pendukung seperti sound system dan lain sebagainya, kursi-kursi sudah ditata dan seterusnya. Itu yang kemudian bisa kita pantau dari titik ini. Demikian, Siska. Baik, terkait soal pengamanan tadi, Ya. sudah dilakukan apel gabungan oleh aparat keamanan dari TNI dan juga Polri. Apakah pengamanan di IKN sudah mulai diperketat mengingat esok sudah digelar upacara HUT RI? Ya, sementara yang saya lihat pengamanan paling ketat adalah di ring 1. Nah, ini memang tidak bisa ditembus tanpa izin khusus atau tidak diketahui maksud dan tujuannya apa masuk ke ring 1 di Istana Presiden dan lapangan upacara. Kalau di luarnya itu akses masuk memang relatif masih terbuka. Jadi agak mudah terutama bagi mereka yang berkepentingan untuk berkegiatan di dalam lingkungan IKN ini, entah itu apakah support logistik, pasok makanan dan lain sebagainya, suplai air bersih dan lain sebagainya, itu masih relatif mudah. Tetapi memang warga masyarakat umum tidak mudah untuk masuk ke kawasan IKN ini. Karena jarak dari jalan raya dan pemukiman terdekat ini untuk sampai ke Istana Presiden ini jaraknya kira-kira berkisar antara 5 sampai 10 km masuknya. Dan tidak ada transportasi umum masuk ke kawasan IKN ini. Sehingga kalau naik sepeda motor tentu saja akan kesulitan, pasti ditanya-tanya, dicek, diperiksa dan lain sebagainya. Dan lagian di dalam ini jalur-jalur yang tersedia masih jalur proyek, jalan tanah, dan sekarang terik sangat berdebu. Jadi ya siapa mau masuk ke kawasan yang berdebu seperti itu. Kira-kira itu, Siska. Baik. Terkait dengan tamu undangan, diperkirakan ada sekitar kurang lebih 1.000 orang yang diundang untuk upacara pada esok hari. Lalu bagaimanakah pantau di sana? Apakah sudah mulai berdatangan dan juga bagaimana dengan rute dan juga transportasi dari tamu undangan dari hotel menuju ke lapangan upacara esok? Baik. Kalau untuk tamu VVIP itu sudah disediakan sarana transportasi bersama yaitu bis. Ada banyak bis, baik bis umum, baik bis ber-BBM umum maupun bis elektrik atau bis listrik sudah disiapkan di pertama Hotel Nusantara, yang kedua Rusun ASN yang sekarang ditempati oleh anggota Paskibra dan personil pengamanan, yang ketiga ada di rumah tapak jabatan menteri atau rumah menteri di dalam kawasan ini, dan satu lagi tamu dan kabupaten lainnya juga ada disediakan angkutan yang sudah dijadwalkan. Daftarnya ada dan itu disiapkan untuk tamu undangan yang akan hadir ke lokasi upacara. Nah, kalau di dalam kawasan sendiri, ya praktis relatif dekat, tetapi untuk menuju ke lokasi disediakan angkutan umum, kecuali kendaraan-kendaraan pribadi yang digunakan untuk tim-tim support, entah logistik, entah personil, dan lain sebagainya. Demikian, Siska. Baik, Krisna, terkait dengan cuaca hari ini, kemarin dilaporkan bahwa sempat terpantau gerimis. Lalu bagaimana dengan cuaca seharian ini menjelang upacara esok? Baik, ini cuacanya seperti tadi di depan saya sudah singgung. Cuaca siang ini sangat panas, ya, terik meskipun berawan, tetapi matahari tampak dan ini memang cukup berat ya. Jadi buat mereka yang besok akan hadir di upacara kenegaraan, maka harus mempersiapkan diri baik-baik, fisik maupun staminanya, termasuk perbekalan. Ya, karena di sini tidak ada rumah makan, tidak ada minimarket, kecuali di titik tertentu, tidak ada orang jualan dan lain sebagainya, sehingga praktis perbekalan harus disiapkan secara mandiri. Ya, karena kalau keluar mau jajan, mau cari makan, minum itu pasti jauh, karena 5-10 km baru kita akan menemukan warung-warung makan atau kafe atau minimarket begitu. Sehingga cuaca ini sangat menentukan besok. Mudah-mudahan sih cuaca bertahan
cerah sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berlangsung lancar tanpa kendala apapun. Demikian, Siska. Baik, Krisna, yang jadi sorotan juga adalah bagaimana tanggapan dari tokoh adat dan juga masyarakat setempat terkait upacara HUT RI yang baru pertama kali digelar di Pulau Kalimantan ini. Iya, betul. Secara umum ya, masyarakat di Sepaku ini masuk ke wilayah Kecamatan Sepaku ya. IKN ini, jadi IKN itu masuk wilayah Kecamatan Sepaku, ada beberapa desa di dalamnya dulunya, masuk Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Provinsi Kalimantan Timur ya. Jadi secara umum tanggapan masyarakat di Kalimantan Timur, mulai dari Balikpapan, kemudian sampai Penajam, Pasir dan lain sebagainya, ini relatif sangat senang, bangga atas kehadiran IKN, pusat pemerintahan baru berikut dengan Istana Garuda, Istana Presiden, dan bangunan pendukung lainnya. Mereka sangat senang, bangga, dan tentu saja punya harapan besar kehadiran IKN ini akan menghadirkan atau akan memberikan dampak bermacam-macam ya, multiplier efek ekonomi, sosial, politik, juga termasuk pendidikan kepada masyarakat di sekitar ini, dan secara umum lagi akan berdampak positif pada wilayah Indonesia bagian timur atau kawasan timur Indonesia, karena akan terjadi persebaran pemerataan pembangunan. Kira-kira itu secara umum ya tanggapannya. Tetapi uniknya banyak betul masyarakat di sini yang belum punya kesempatan untuk menyaksikan secara langsung menggunakan mata kepala sendiri masuk ke dalam IKN dan melihat dari dekat seperti apa sih wujudnya IKN itu. Mereka hanya melihat dari media sosial, televisi, atau foto-foto yang tersebar di media umum. Kira-kira itu masyarakat sini. Nah, saya baru saja menemui kepala adat suku Balik namanya. Jadi suku Balik ini adalah suku yang mungkin tidak terlampau besar, tidak seperti suku Dayak dan lain sebagainya, Banjar dan sebagainya. Dan tetapi suku Balik ini semula leluhur mereka mendiami wilayah yang sekarang dijadikan kawasan IKN ini, sehingga mereka punya ikatan emosional, ikatan historis dengan wilayah yang kini sudah berubah total menjadi bangunan-bangunan yang megah menjulang seperti ini. Dan mereka punya harapan yang sama, ke depan ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, dan tentu saja kepada kelompok-kelompok minoritas, suku-suku kecil ini juga mendapatkan perhatian lebih ketika pusat pemerintahan ada di dekat mereka. Ya, kalau selama ini kan merasa jauh karena pusat pemerintahan ada di Jakarta. Sekarang pusat pemerintahan itu ada di tengah-tengah masyarakat suku Balik dan suku-suku sekitarnya yang ada di Penajam Pasir Utara ini. Nah, kepala suku adat Balik atau ketua masyarakat adat suku Balik yang saya temui namanya Pak Sibudin, dan beliau memberi pesan, memberi pengharapan kepada pemerintah agar betul-betul mengelola, mempersiapkan pembangunan IKN ini supaya tidak ada yang tersakiti, ya gitu istilah beliau itu begitu. Jangan sampai ada yang tersakiti. Maksudnya adalah supaya pembangunan ini tidak meminggirkan masyarakat lokal. Supaya pembangunan ini juga memperhatikan hak-hak mereka atas lahan hutan yang selama ini, selama bertahun-tahun adalah ruang hidup mereka. Itu penekanannya. Sehingga ruang hidup mereka praktis memang sekarang sudah sebagian berubah. Ya, kalau dulu berburu, mencari kayu, di titik yang sekarang berdiri megah Istana Presiden atau Istana Garuda, maka begitu mereka masuk ke sini mereka akan shock budaya, begitu kira. Pasti akan terjadi kejutan budaya. Kok sudah berubah, tempat saya dulu berburu, tempat saya dulu bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu. Jadi ada harapan, ada kebanggaan, tetapi juga sekaligus ada kritik, sekaligus peringatan kepada pemerintah untuk memperhatikan mereka ini. Nah, itu kira-kira Siska apa yang disampaikan oleh kepala suku atau ketua masyarakat adat suku Balik yang ada di Sepaku, Penajam Pasir Utara ini. Demikian Siska. Baik, Krisna, terakhir tadi sempat ya. disinggung soal bahwa hari ini yang merupakan hari tenang sebelum upacara hari esok ya, HUT RI hari esok. Lalu apakah sempat juga terlihat ada latihan dari Flypass Jet Aerobatik? Oh iya, betul. Tadi kita sempat melihat sepintas ya, ada flypass atau terbang lintas ya, ada yang saya lihat sih satu
pesawat tempur. Saya tidak tahu persis karena jaraknya cukup jauh, kadang-kadang terselip di awan begitu. Tapi dugaan saya itu pesawat tempur F-16 TNI AU dan terbang melintas saja menimbulkan deru mesin jetnya dan tampaknya tidak dalam formasi aerobatik atau akrobatik. Jadi mungkin hanya terbang lintas saja karena memang tadi sudah disampaikan hari ini adalah hari tenang, segala persiapan sudah dilakukan dan tinggal besok kita akan melihat seperti apa persiapan yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan, melelahkan dan lain sebagainya, terutama Paskibra, pasukan Paspampres yang akan membentuk formasi besok, dan tentunya panitia penyelenggara upacara kenegaraan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang untuk pertama kalinya akan digelar di Istana Presiden Nusantara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Demikian, Siska. Baik, terima kasih jurnalis tribunnews.com Krisna Sumargo melaporkan langsung dari Ibu Kota Nusantara terkait dengan persiapan jelang HUT ke-79 RI esok hari 17 Agustus 2024. Krisna Sumargo, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Siska dan terima kasih Tribuners. Demikian Tribuners Live Update kali ini. Saksikan terus perkembangan terbaru mengenai kegiatan upacara HUT RI di IKN hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski. Sampai jumpa. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya dari Kota Nusantara di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dan hari ini Jumat 16 Agustus 2024 dan artinya ini adalah satu hari menjelang puncak pelaksanaan upacara kenegaraan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini untuk pertama kalinya akan digelar di Istana Presiden di Nusantara. Dan bisa dilaporkan pada pagi hingga siang ini suasana di kawasan IKN berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Ya, pertama, pekerjaan konstruksi hari ini betul-betul berkurang drastis dan jauh lebih lengang daripada hari sebelumnya. Sebagian besar pekerja konstruksi diliburkan dan hanya ada 1-2 pekerjaan untuk penyelesaian air seputar kawasan Ibu Kota Negara Nusantara ini. Ya, misalnya ada perapian taman-taman, kemudian jalur pedestrian dan yang persis berada di sekitar area yang akan digunakan untuk kegiatan upacara pada Sabtu 17 Agustus 2024. Dan persiapan menuju ke besok pagi atau menjelang siang, tadi pagi di lapangan Sepaku telah dilaksanakan apel gabungan kegiatan persiapan pengamanan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Wilhan II, ya, yaitu Marsikal Madya Khairil Lubis. Dan apel pengamanan ini dilaksanakan pada pukul 08.00 waktu Indonesia bagian tengah dan diikuti oleh semua unsur yang terlibat dalam pengamanan maupun kelompok-kelompok atau unsur-unsur pendukung, termasuk misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, SAR, PMI, medis dan lain sebagainya, termasuk perangkat-perangkat dari daerah, kecamatan hingga desa ikut di dalam kegiatan apel PAM gabungan di lapangan Sepaku. Nah, saat ini saya berada di perempatan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur di pojok sisi kiri Istana Presiden, dan kalau Anda menyaksikan di belakang saya ada sejumlah bangunan yang menjulang. Ini adalah komplek Kementerian Koordinator atau yang biasa disebut sebagai komplek-komplek perkantoran Kemenko. Ada Kemenko 1, 2 dan seterusnya, dan di belakang sudah bisa disaksikan tampilannya sangat rapi, terutama yang ada di seberang Istana Presiden. Dan kondisi pada siang hari ini di Jalan Sumbu Kebangsaan
barat maupun timur, termasuk di jalan utama depan Plaza Seremoni, terlihat jauh lebih lengang dari biasanya karena memang tidak ada kegiatan terkait dengan persiapan, misalnya geladi bersih dan lain sebagainya pada pagi hingga menjelang siang ini. Hanya tadi kita memang sempat melihat terbang lintas atau flypass pesawat tempur TNI Angkatan Udara di langit IKN. Tribuners dan pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan persiapan pelaksanaan upacara kenegaraan besok, maka kami mendapatkan informasi terkait dukungan transportasi publik bagi mereka yang ingin atau diundang untuk mengikuti upacara kenegaraan di lapangan seremoni depan Istana Presiden. Dan ada sejumlah titik yang disiapkan angkutan-angkutan dalam jumlah besar, kapasitas besar. Di Balikpapan, titik kumpul atau titik keberangkatan ada di Polresta Balikpapan, kemudian di Islamic Center, dan kemudian juga ada di Balikpapan Superblok. Dan ada juga satu lagi di Hotel Aster Balikpapan, titik kumpul keberangkatan. Dan yang membedakan, kalau di titik-titik sebelumnya ini disediakan bis-bis bertenaga BBM biasa, maka yang di Hotel Aster ini disediakan beberapa unit bis listrik, bertenaga listrik, dan itu akan membawa tamu undangan dari Balikpapan menuju ke IKN melalui jalan tol Balikpapan Penajam Pasir Utara. Sementara di sekitar area sini juga disediakan, ada sekitar IKN ini juga disediakan, ada sejumlah unit bis disiapkan di Sepaku, kemudian di rest area IKN, kemudian di hunian pekerja konstruksi, kemudian di rumah tapak jabatan menteri, serta di Hotel Nusantara. Dan memang dilihat dari persiapan pengamanan, maka semua tamu undangan termasuk menteri-menteri nanti hanya akan diantar dan di-drop di satu titik, yaitu di perempatan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat maupun Timur, dan selanjutnya menuju ke tempat atau lokasi upacara akan diantar menggunakan kendaraan golf atau golf car ya. Dan ini pengamanan cukup ketat. Kita bisa melihat di belakang saya ini sudah dikasih pagar atau sudah diberi pagar rapat begitu, dan tidak akan ada akses yang bebas menuju ke lapangan seremoni. Dan persiapan-persiapan lain di luar kawasan istana juga tampak terlihat lebih lengang dari biasanya, dan masyarakat sekitar IKN ini, terutama di wilayah Sepaku ini, juga hari ini mungkin nanti sampai sore akan melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan, dan nanti malam mungkin ada malam tirakatan dan lain sebagainya yang akan dilakukan oleh marga masyarakat. Nah, untuk besok pagi kita belum mendapatkan secara spesifik bagaimana alur keluar masuk tamu undangan warga yang akan hadir di IKN ini untuk melihat dari dekat, dan termasuk apakah warga diizinkan untuk mendekati arena upacara kenegaraan ataukah ada pembatasan-pembatasan. Ini yang kita belum mendapatkan informasi secara spesifik. Kalau misalnya boleh mendekat, artinya sampai di jarak mana dan seterusnya. Ini mudah-mudahan yang kita akan bisa mengupdate atau memperbarui informasinya ini sesegera mungkin. Untuk saat ini menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca di IKN ini sangat cerah, matahari bersinar terik meskipun ada gumpalan-gumpalan awan di langit IKN. Dan kita berharap cuaca cerah seperti ini akan berlangsung hingga pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada esok hari atau 17 Agustus 2024. Dan kita berharap semuanya dilancarkan sehingga semua bisa mengikuti secara hikmat pelaksanaan kegiatan yang untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di Nusantara, ibu kota negara atau pusat pemerintahan baru Republik Indonesia. Demikian laporan dari Nusantara, ibu kota negara Republik Indonesia.
di wilayah Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.